البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Terakhir kita membahas atau telah selesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya maknanya bukan kita berada di atas kebatilan atau berada di atas kekeliruan, namun kita sudah berada di atas kebenaran dan berada di atas jalan yang lurus. Namun yang kita minta adalah taufik dan keistiqomahan agar senantiasa kita diberikan taufik dan juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian perlu diperhatikan barakallahu fikum bahwasanya agama yang lurus ini adalah agama yang sangat mulia, dan sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada agama yang lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Oleh karena itu jangan sampai kita ridha atau jangan sampai kita berpaling dari agama yang mulia ini kepada agama yang selain agama Islam, dalam artian murtad dari agama Islam. Kita lanjutkan di sini tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Nah, siapa ini orang-orang yang Allah Taala beri nikmat atas mereka? Kita lihat pada tafsirannya di situ. Nah, nomor 7 itu disebutkan di situ tariqul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dari kalangan para nabi, kemudian dari kalangan orang-orang siddiqin yang jujur keimanannya, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang saleh. Nah, itulah orang-orang yang Allah Taala bernikmat atas mereka. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan istiqamah untuk menempuh dan juga berada di atas jalannya orang-orang yang Allah Taala beri nikmat atas mereka, dari kalangan para nabi, kemudian orang-orang siddiqin yang jujur keimanannya, kemudian orang-orang yang mati syahid, syuhada dan orang-orang saleh. Kata beliau di sini, fahum ahlul hidayah wal istiqamah. Maka mereka, yaitu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, maka mereka adalah ahlul hidayah wal istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum senantiasa berada di atas hidayah dan istiqamah, continue terus-menerus di atasnya. Naam. Kemudian apa? Naam, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa ini yang dimurkai ini? Orang-orang Yahud. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Orang Yahud punya ilmu, mengetahui kebenaran Al-Qur'an, mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun mereka tidak mengamalkannya, mendustai dan juga mengingkari serta membangkang, tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Itulah. Nah, mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Jadi orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahud. Paham itu ya? Orang-orang Yahud. Nah, kemudian
Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa ini? Orang-orang Nasara. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan mereka beramal tanpa ilmu. Paham ya? Sehingga jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang mana seseorang ketika berada di atas ilmu, dia berjalan di mana saja akan senantiasa tersinari oleh cahaya. Nah, karena orang yang berjalan di muka bumi ini atau hidup di muka bumi tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan di kegelapan, sehingga dikhawatirkan terjerumus, terpeleset, atau mungkin barakallahu fikum terjatuh pada jurang dikarenakan kegelapan tadi. Oleh karena itu kegelapan tersebut harus disinari dengan apa? Cahaya ilmu. Nah, barakallahu fikum. Cahaya ilmu itulah yang akan senantiasa membimbing dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup tanpa ilmu bagaikan apa? Hidup di kegelapan. Nah, barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan. Nah, bahwasannya di sana ada oknum-oknum yang berusaha untuk mengganggu dan menghalang-halangi, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih berupaya bagaimana Bani Adam, berupaya bagaimana manusia itu apa? Tertutupi oleh kegelapan, kebodohan. Oleh karena itu ilmu terkadang tidak nampak di hadapan manusia. Sehingga jangan sampai terlewatkan yang namanya ilmu syar'i. Dinukilkan dalam kitab Talbis Iblis, kalamnya atau berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Talbis Iblis, beliau menyatakan kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Kemudian apa? Wa anna iblisa, dan bahwasanya iblis yuhassinu, dan iblis itu menghias-hiasi di hadapan manusia li'itfa'in nur, untuk memadamkan cahaya tadi itu. Paham ya? Kemudian apa tujuannya? Liyatamakkana minhu fi dzulmah, agar manusia tersebut atau agar iblis tersebut memungkinkan atau menjerumuskan manusia kepada kegelapan. Wala dzulmata kadzulmatil jahl, dan tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Jadi kebodohan ini harus dientaskan, harus dihilangkan dari diri kita. Kenapa demikian? Barakallahu fikum ikhwani fillah, hafizakumullah. Dikarenakan kalau seandainya manusia hidup di atas kebodohan, dikhawatirkan terkena pada syubhat. Kemudian sebaliknya, orang yang hidup tanpa kesabaran dikhawatirkan terjerumus pada syahwat, sehingga dua kunci yang sering diulang-ulang dan disebutkan para ulama, yaitu apa? Harus memiliki dua kunci yang inti, yaitu al-ilmu was sabr. Al-ilmu untuk melawan apa? Asy-syubhat. As-sabru, kesabaran melawan syahwat. Sehingga dua kunci, dua senjata tersebut harus kita miliki. Barakallahu fikum. Kemudian di antara kunci untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat luas tersebut, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru wal yaqin. Kesabaran dan keyakinan. Modal utama untuk mendapatkan ilmu, untuk meraih ilmu. Kalau seandainya orang menuntut ilmu, mencari ilmu enggak punya rasa sabar, enggak yakin bahwasanya Allah taala akan bukakan pintunya atau pintu kemudahan, enggak akan dapat dia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka a'immah. A'immah itu para imam, para tauladan, para pemimpin dalam agama, tauladan di dalam masalah agama. Kapan tapi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk dengan apa? Dengan perintah kami. Paham ya? Kemudian apa? Mengambil petunjuk dengan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin. Jadi kunci keberhasilan di dalam meraih ilmu adalah as-sabru wal yaqin. Sabar dan meraih, yakin bahwasanya Allah taala akan mudahkan, akan bukakan pintu kemudahan. Itu harus yakin. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Wala taj'alna, dalam tafsirannya itu ya. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim, dan jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang menempuh jalannya
orang-orang yang dimurkai atas mereka. Maksudnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijadikan termasuk orang yang menempuh jalannya orang yang dimurkai. Siapa tadi orang yang dimurkai siapa? Yahud. Kenapa? Karena mereka alimu walam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Paham itu ya? Kemudian bukan pula jalannya apa? Disebutkan di sini alladzina 'araful haqqo walam ya'malu bih. Yaitu orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran walam ya'malu bih dan mereka tidak beramal dengannya. Wahumul yahud. Mereka ada orang-orang Yahud. Yahud itu jamak ya. Kalau mufrad Yahudiyun. Nah, sehingga mufradnya Yahudi, Nasrani. Kalau mufradnya itu. Kalau jamaknya bagaimana jamaknya? Yahud, Nasara. Paham ya? Nasara jamak dari Nasrani. Paham ya? Yahud jamak dari Yahudiyun. Naam. Perhatikan di sini. Wa man kana 'ala syakilatihim, dan siapapun yang berada di atas bentuk seperti mereka. Naam, 'ala syakilatihim, 'ala asbahihim, yang menyerupai mereka. Jadi kita berlindung agar tidak jadikan seperti orang-orang yang mengikuti apa? Jejaknya orang-orang yang dimurkai. Naam. Wala taj'alna minadh dhalin, dan jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang sesat. Siapa tadi orang sesat? Sesat Nasara. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Adapun kaum muslimin seharusnya terutama ahlus sunnah wal jamaah mereka hendaknya apa? Tidak berucap dan tidak beramal kecuali setelah mengilmuinya. Paham ya? Bab al-ilm qabla al-qauli wal amal. Sehingga sebagian para ulama di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meletakkan sebuah bab al-ilm qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Paham itu ya? Na'am, barakallahu fikum. Dalilnya mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, apa ini artinya fa'lam ini? Ketahuilah, perintah untuk berilmu. Diketahui dulu. Fa'lam, ketahuilah. Naam, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, setelah mengetahui apa? Wastaghfir, amalan bukan istighfar. Amalan. Wastaghfir dzambik, dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Menunjukkan bahwasanya amalan ini dilakukan setelah mengetahui, setelah ilmu. Paham ya insyaallah ya? Karena al-amal atau al-ilmu bila amal, ilmu tanpa amalan bagaikan apa? Pohon yang tidak ada buahnya. Kasyajaratin la samarata laha, bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kita lihat di situ. Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak berada di atas hidayah. Disebabkan karena kebodohan dari mereka. Fadallut tariq, mereka pun sesat dari jalan yang lurus. Wa humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasara. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Paham itu ya? Jadi barakallahu fikum, dua kelompok ini Yahud dan Nasara, kedua-duanya di neraka enggak? Di neraka, jelas sekali. Dalilnya mana dalilnya? Bahwasanya kedua-duanya di neraka. Akh Sufyan, orang Yahud dan Nasara di neraka, jelas itu. Enggak usah ragu lagi. Dalilnya Naam, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab siapa? Yahud wa Nasara. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara, dan orang-orang musyrikin di dalam neraka jahannam khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Wal a'yadu billah. Naam. Berikutnya, wa fi hadzal du'a'u, di dalam doa ini syifaa'un liqalbil muslim, adalah obat bagi hatinya seorang muslim, min maradil juhud wal jahli wad dhalal, dari penyakit al-juhud. Apa juhud itu? Sikap penentangan, wal jahl, kebodohan, wad dhalal, kesesatan. Ya kan? Kenapa kok ada unsur obat di situ? Karena ada permintaan agar tidak diserupakan dengan seperti orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud dimurkai, orang-orang Nasara sesat. Seperti itu. Apa berikutnya? Wadalalatun ala anna a'dhama ni'matin 'alal itlaq hiya ni'matul Islam. Sahih. Dan juga penunjukan bahwasannya kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung secara mutlak adalah nikmatul Islam. Nikmat di atas agama Islam. Kenapa kok paling besar?
Karena agama Islam agama yang paling sempurna, enggak ada duanya. Paham ya? Nah, adapun agama selain Islam tidak terima sama sekali. Kemudian agama Islam barakallahu fikum agama yang sangat mulia. Agama para nabi juga agama Islam. Cuman apa? Sudah kita bahas kemarin, Islam yang maknanya umum. Paham ya? Nabi Musa alaihissalam agamanya Islam. Nabi Isa alaihissalam agamanya Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam Islam agamanya. Cuman Islam maknanya umum. Paham ya? Islam yang maknanya umum. Nabi Sulaiman alaihissalam Islam agamanya. Tapi Islam yang maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam maknanya khusus, menghapuskan semua agama-agama sebelumnya. Paham ya? Membawa syariat yang baru yang menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya, sehingga barang siapa yang masih mencari agama selain agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, sebutkan dalam sebuah hadis itu kan, barang siapa yang dia itu baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian setelah mendengar adanya atau diutus aku, maksud Rasulullah diutus menjadi nabi, kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kana min ashabin nar, maka dia termasuk penduduk neraka. Jadi mau tidak mau setelah diutus Nabi Muhammad SAW, semuanya harus kembali kepada agama satu, agama Islam. Udkhulu fis silmi kaffah, ya kan? Masuklah kalian semuanya pada as-silm, keselamatan, yaitu agama Islam seluruhnya, agama tauhid. Agama at-tauhid. Berikutnya, faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bis siratal mustaqim. Maka barang siapa yang lebih mengenal kebenaran dan juga mengikuti kebenaran, maka dia lebih layak untuk mendapatkan jalan yang lurus. Paham ya? Karena agama Islam tidak akan sempurna kecuali dengan apa? As-sunnah. Dan as-sunnah juga tidak sempurna kecuali dengan apa? Al-Islam. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sunnah rahimahullah ta'ala berkata, "I'lamu annal islama huwa sunnah wa anna sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah apa? Islam. Dan kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali saling melengkapi, kecuali satu sama yang lainnya. Maksudnya apa? Islam tidak akan tegak kecuali dengan as-sunnah, as-sunnah tidak akan tegak kecuali dengan al-Islam, sehingga disyukuri. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum aulan nasi, mereka adalah manusia yang paling layak bidzalik, untuk mendapatkan jalan yang lurus tersebut, ba'dal anbiya'i alaihimus salam, setelah para nabi. Setelah para nabi barakallahu fikum, afdalun nas ba'da al-anbiya, manusia yang paling afdal setelah para nabi, barakallahu fikum adalah apa? Adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa? Setelah Rasulullah nabi. Paham itu ya? Para sahabat Rasulullah SAW itu yang paling afdal. Kemudian di antara para sahabat sendiri yang paling afdal siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, karena mereka adalah khulafaur rasyidun. Barakallahu fikum. Itu semuanya bisa barakallahu fikum dipelajari dalam syiar mengenai bagaimana para sahabat, perjuangan mereka, orang Muhajirun wal Ansar, apakah mana yang lebih afdal, Muhajir atau Ansar? Itu semuanya dibahas di sana, barakallahu fikum. Tapi tentunya barakallahu fikum, itu semuanya perlu ditelusuri, dalam artian jangan sembarangan dalam memahami. Para ulama berselisih pendapat mengenai al-muhajirun wal ansar. Siapa yang lebih afdal, muhajirun atau ansar? Namun yang kuat adalah apa? Al-muhajirun afdal minal ansar. Dalam Al-Qur'an didahulukan mana? Muhajir dulu atau ansar? Muhajirun dulu. Kenapa kok lebih afdal? Dikarenakan orang-orang muhajirun menjamak dua perkara, an-nasr wal hijrah, pertolongan dan juga apa? Hijrah. Hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Barakallahu fikum. Kemudian an-nasr, pertolongan juga diberikan untuk Rasulullah. Adapun orang Ansar, mereka apa? Mereka setelahnya. Dalam artian bagaimana? Ansar itu kan yang menyambut kedatangan orang-orang ahlu Makkah ke Madinah. Penduduk Madinah asli itu Ansar. Paham itu ya? Muhajirun yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya,
Fadallatil ayatu ala fadlihim, maka ayat menunjukkan atas keutamaan mereka. Wa 'azimu manzilatihim, dan juga agungnya kedudukan mereka. Radhiyallahu anhum. Naam, para sahabat itu enggak ada tandingannya bagi kita, dalam artian amalan kita itu di hadapan mereka tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sampai kita mencaci maki atau misalkan barakallahu fikum menjelek-jelekkan para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Kelompok Syiah Rafidhah. Naam, la'natullah alaihim. Sahih, mereka berani mengatakan Abu Bakar, Umar itu adalah taghut misalkan, atau mengatakan bahwasannya na'am barakallahu fikum tidak layak na'am Abu Bakar menjadi pemimpin, menjadi khalifah setelah Rasulullah, seharusnya Ali bin Abi Thalib kata mereka. Wal a'yadu billah. Paham itu ya? Nah, mereka berani lantang di hadapan para sahabat, padahal amalannya apa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku. Lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa, atau na'am barakallahu fikum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan na'am misla Uhudin dhahaban, sebesar gunung Uhud emas, na'am ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan setara dengan apa? Sedekahnya mereka, walaupun satu raupan gini, tidak pula apa setengahnya. Jadi setengah raupan kayak gini emas misalkan, dengan kalian yang bersedekah sebesar gunung Uhud emas, itu enggak ada tandingannya. Kalian masih di bawahnya itu maksudnya. Paham itu ya? Nah, sehingga Rasulullah pun apa mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka apa? Maka layak bagi dia mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat serta laknat semua manusia. Nah, hati-hati ya, kelompok Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah wal a'yadu billah mencaci maki. Mereka yang mereka agungkan cuma siapa? Naam, Ali, kemudian Fatimah, Husain, Hasan pun enggak. Hasan itu enggak diagungkan oleh mereka. Kenapa kata mereka? Hasan itu kenapa kok enggak diagungkan? Dikarenakan Hasan itu penakut, pengecut. Seharusnya ketika khalifah yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib, naam, waktu itu ketika gencar-gencarnya bermusuhan dengan siapa? Dalam artian karena isu fitnah, akhirnya hampir berperang dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua-duanya sahabat. Tapi kenapa Hasan malah tanazul? Tanazul itu maksudnya itu naam, mengalah gitu loh. Kenapa kok malah mengalah? Dalam artian mengalah itu kenapa kok enggak ngelawan gitu, meneruskan perjuangan bapaknya gitu. Kok malah ngalah diserahkan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kata mereka ya, padahal tujuannya na'am barakallahu fikum adalah apa? Demi menjaga darahnya kaum muslimin. Kalau seandainya waktu itu Hasan misalkan tetap mau melanjutkan na'am kepemimpinan bapaknya, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Ya kan? Dan Rasulullah sudah mengatakan, inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya pada anakku, maksudnya cucuku ini ada seorang tuan. Siapa yang diinginkan tuan di sini? Hasan ini. Wa la'allallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal mu'minin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab cucuku ini tadi, yaitu Hasan tadi itu, naam, Allah taala akan mendamaikan dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin. Kelompoknya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar. Setelah tanazul dalam artian na'am barakallahu fikum demi menjaga pertumpahan darahnya kaum muslimin, akhirnya apa? Sudah selesai. Setelah itu serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karena itu Syiah Rafidhah kalau dengar nama Muawiyah paling benci. Muawiyah bin Abi Sufyan paling benci. Nah, ini kita saksikan sendiri ya waktu di Yaman bagaimana mereka itu enggak suka nama Muawiyah itu. Nah, jadi kalau mereka memperingati hari raya namanya Idul Ghadir itu mereka datang ke sebuah tempat yang jauh dekat gunung-gunung itu. Gunung-gunung ditembaki semua. Pakai peluru asli itu. Katanya Pak, itu adalah Muawiyah itu. Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Saking bencinya itu, dilampiaskan kepada sesuatu-sesuatu yang seperti itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum wa alhamdulillah. Padahal para Rasulullah, sabda Rasulullah itu terbukti gitu. Bahwasanya nanti akan mendamaikan adalah cucunya tadi, Hasan tadi. Karena dia sayyid, dijuluki pemimpin. Kenapa? Karena memang benar sabda Rasulullah apa? Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Innal Hasan wal Husain na'am sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah apa? Pemimpinnya atau tuannya para pemuda penduduk surga. Nah, Hasan dan Husain. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya mereka itu adil, seharusnya yang dihormati semuanya, bukan Husain saja, Hasan juga. Paham? Itu pun kalau kita telusuri kebenarannya, siapa sebenarnya pembunuh Husain itu? Ya dari kalangan mereka sendiri. Cuman ditutupin, kemudian mereka seakan-akan menampakkan kesedihan,
terbunuh di tanah Karbala dan semisalnya. Kalau sujud pun mereka menggunakan tanah gumpalan yang kata mereka tanah Karbala. Waliyatubillah. Naam. Ayo. Jadi hati-hati ya. Naam. Yang terakhir di sini sebutkan barakallahu fikum, wa istahabbu lil qari'i an yaqula fis shalah ba'da qira'atil Fatihah amin. Perhatikan ini. Dan dianjurkan, disunnahkan bagi pembaca an yaqula fis shalah untuk mengucapkan ketika salat ba'da qira'atil Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah, amin. Paham ya? Naam. Fa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Dalam hadis seperti itu kan? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan apabila imam itu mengatakan membaca surat Al-Fatihah tadi kemudian sampai pada bacaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah apa? Amin. Paham itu ya? Nah, karena amin maknanya apa? Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Jadi cukup kita kalau misalkan didoakan orang semoga barakallahu fikum kamu mendapatkan rezeki yang banyak, misalkan enggak perlu kita baca Allahumma amin. Karena Allahumma amin berarti Allahumma istajib. Takdirnya gitu kan? Ya amin cukup. Amin itu maknanya udah Allahumma istajib. Paham ya? Nah, itu cukup apa? Cukup amin. Allah yahfadzuk amin. Allah yabarik fik amin. Itu misalkan enggak perlu Allah yabarik fik Allahumma amin. Paham ya? Nah, mau insyaallah itu ya. Mencukupkan dengan amin lebih bagus. Karena amin maknanya apa? Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Wa maknaha Allahumma istajib. Dan maknanya adalah Allahumma istajib. Perhatikan situ. Walaysat ayatan min suratil Fatihah bittifaqil ulama. Lafaz amin ini bukan apa? Bukan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu enggak ada ayat amin. Cuman itu yang dibaca, disunnahkan untuk membaca itu. Maksudnya membaca apa? Membaca setelah waladdallin amin. Karena doa semua tadi kan ihdinas siratal mustaqim, doa bukan? Doa. Dan kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Paham itu ya? Disebutkan sini walaysat ayatan min suratil Fatihah. Dia bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Walihada, oleh karena ini ajma'u ala adami kitabatiha fil masahif. Oleh karena ini, karena bukan ayat, maka para ulama pun telah sepakat ijma' untuk tidak menuliskan di mushaf-mushaf. Dalam Al-Qur'an ada apa? Enggak ada mushaf itu enggak ada amin itu. Tapi dibaca, dianjurkan, disunnahkan untuk membaca tadi. Paham itu insyaallah ya? Nah, kalau salat sendirian bagaimana? Kalau salat sendirian misalkan kita baca surat Al-Fatihah, amin itu enggak kita, Pak? Atau umum sifatnya doanya tadi, ucapan amin itu umum atau cuman ketika makmum saja? Umum ya. Nah, sendirian pun juga seperti itu. Paham ya? Karena umum. Nah, apalagi kalau menjadi makmum. Tentunya ya, faqulu amin. Na'am. Berarti kita telah menyelesaikan tafsir daripada surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah sudah kita jelaskan barakallahu fikum memiliki makna-makna yang banyak, memiliki nama-nama yang banyak barakallahu fikum. Di antaranya namanya adalah Ummul Quran, kemudian apa? Sab'ul Masani, kemudian juga na'am barakallahu fikum di Ar-Ruqyah, kemudian As-Shalah, macam-macam. Ngam, itu semuanya. Kemudian surat Al-Fatihah juga di surat yang dikenal dengan surat Ruqyah, untuk Ruqyah, ya kan? Sebagaimana kisahnya sudah kita sebutkan. Kemudian barakallahu fikum, surat Al-Fatihah ini juga merupakan ruknun min arkanis shalah, rukun-rukun daripada rukun salat, dan sudah kita jelaskan perbedaan antara rukun dengan syarat. Syarat itu apa? Rukun itu apa? Nah, itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Semuanya dibahas dalam kitab fikih, sehingga kita sudah menyelesaikan tafsir daripada surat Al-Fatihah secara terperinci, dalam artian secara globalnya. Nah, karena kalau dirinci lagi panjang lagi. Nah, karena ini diringkas, secara ringkasnya sudah kita selesaikan dari kitab Tafsir Al-Muyassar. At-Tafsir Al-Muyassar, sebagaimana namanya, ya, tafsir yang sudah dimudahkan. Memang paling ringkas ini ya. Dalam artian ringkas itu bagaimana? Kalau ditafsirkan panjang masih bisa. Cuman ini beliau subhanahu barakallahu fikum, para pengumpul ini barakallahu fikum sengaja mengumpulkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan mudah diterjemahkan ke bahasa yang lain gitu loh. Itulah tujuannya. Sehingga kalau kita perhatikan, yang cetakan asli seperti ini, seperti cetakan apa? Kitab-kitab Al-Qur'an yang cetakan Madinah itu. Karena aslinya apa? Mau diterjemahkan. Paham ya?
Bisa diterjemahkan dengan bahasa yang mudah. Barakallahu fikum. Naam. Adapun tafsir daripada surat Al-Baqarah insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.